Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala tahirin wa ala jami'i sahabatil akhyar wa bayanin wa mustanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah Majelis Al-Ilm pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seputar tafsir atau i'tibar dan durus al-mustafadah, pelajaran dan i'tibar yang dapat kita petik dari surah Al-Fil, atau nama lain para sahabat menyebutkan surah Al-An'am karena dimulai dengan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil. Seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berpendapat bahwa antara surah Al-Fil dengan surah sesudahnya, yaitu surah Al-Ila atau surah Quraisy, itu bersambung, jadi tidak mufassal, tidak ada bismillah, ya, karena kisahnya itu seolah-olah satu, tapi pendapat Ubay bin Ka'ab saja, tidak pendapat sahabat yang lain. Dalam penomoran surah dalam Al-Quran ini dinomorkan dalam nomor 105. Tapi dalam tartib an-nuzul, dalam turunnya surah, ya, ini surah yang ke-19 turunnya kepada Rasulullah SAW. Dapat dikatakan sesudah Al-Kafirun dan sebelum Al-Falaq. Jadi ada tartib an-nuzul, ya, turun surah pada Nabi, dan penulisan sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelum ini. Susunan Al-Quran atau dalam mushaf itu dari Al-Fatihah dengan An-Nas, itu susunannya bukan susunan berdasarkan turunnya ayat, tetapi tauqifi yang telah Allah ajarkan kepada Nabi-Nya secara langsung ataupun oleh Jibril untuk meletakkan ayat ini di sini, surah ini di sini. Ya, jadi posisi pengaturan dari setiap surah itu sifatnya tauqifi. Memang Allah wahyukan kepada Nabi begitu susunan. Kadang-kadang ada satu ayat, contoh, ada satu ayat 17 hari sebelum Rasulullah wafat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setelah itu menurut riwayat 17 hari kalau tidak salah, ya, Rasulullah wafat. Dan ternyata itu bukan pada surah An-Nas letaknya, ya, pada surah awal, letak pada surah Al-Imran atau Al-Baqarah, surah Al-Baqarah.
memisahkan. Jadi kalau jumlah ayat ada yang banyak, ada yang sedikit, itu hanya Allah mengetahui hikmah di balik itu. Kalau kita ingin menanyakan apa fadilah satu surah, fadilahnya ada yang Nabi sebutkan, ada yang tidak. Tapi terlepas setiap ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada fadilah. Fadilahnya kenapa? Karena yang menurunkan ini adalah Allah. Sama saja. Ya. Jadi persoalannya sekarang karena itu adalah firman Allah. Jangan kita menyebutkan bahwa ayat ini lebih utama dari ayat ini. Tidak. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sama saja. Cuman Allah melalui Rasulnya menyebutkan, mengungkapkan, misalnya bacakan Al-Kursi sebelum tidur, bacakan Al-Kafirun. Ya, itu diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh lebih dari itu. Jangan pula kita menambah-nambah atau menyebutkan ini bacaan ini sepertinya bagus kalau dibacakan. Oh, tidak bisa berarti. Surah ini bagus untuk dibacakan kalau kita dalam keadaan itu. Untuk bahasa-bahasa yang seperti itu namanya bahasa tasyri', pensyariatan, penetapan hukum. Kalau sudah bahasa penetapan hukum itu dari Allah dan Rasulnya saja, yang lain tidak boleh punya hak. Ya. Amalkan bacaan surah ini, tidak bisa begitu. Ya, walaupun niatnya baik, tapi ada kekeliruan di situ. Karena ini bicara tentang tasyri', pensyariatan, penetapan hukum. Penetapan hukum itu dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya cuma 5 ayat. Allah mulai dengan satu bentuk pertanyaan. Alam tara, tidakkah engkau lihat? Banyak dalam Al-Quran menyebutkan tara, ya. Artinya tidakkah engkau melihat? Ini langsung kepada Rasulullah. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kita bertanya, Nabi lahir dalam satu riwayat 50 hari setelah kejadian Abraha itu Allah hancurkan. Itu baru Rasulullah Nabi Muhammad lahir. Kita tanya, oke, Nabi melihat. Kenapa Al-Quran menggunakan kalimat melihat? Dalam bahasa Al-Quran, kalimat alam tara ini ada dua makna. Yang pertama ru'yah basariyah, melihat dengan mata secara langsung. Tapi ada juga namanya ru'yah qalbiyah, melihat dengan hati, mata hati, atau dengan akal pikiran. Tidak harus melihat, tetapi akal pikiran kita menemukan satu penjelasan, satu pencerahan bahwa itu jawabannya. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kalimat tara yang merujuk kepada bagaimana pendapatmu, bagaimana kira-kira dari yang dapat engkau cerna kejadian-kejadian yang terjadi pada tentara Abraha Ashraf. Ulama juga mengatakan kalimat alam tara dalam konteks ayat ini itu untuk ta'ajjub, tapi untuk menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa mengagumkan, betapa menakjubkan dan ajaibnya kejadian yang menimpa pasukan bergajah. Allah kalahkan pasukan bergajah, gajah Afrika, bukan gajah Sumatera. Gajah kita ini macam orang kita bilang cici. Gajah Afrika itu, ya, tanah itu besar. Tetapi Allah kalahkan dengan tayran abadi, burung kecil. Begitu kecilnya digambarkan mereka
Makanya Tayran ababil, burung-burung kecil yang terbang berkelompok. Kalau burung elang kan tidak pernah kelompok, karena dia kuat. Ini burung yang kecil. Tidak engkau lihat bagaimana mudahnya Allah memusnahkan orang yang mengklaim memiliki kekuatan yang super dahsyat, tetapi Allah musnahkan mereka dengan satu siasat, suatu cara yang tidak pernah terlintas oleh mereka, hal yang mereka entengkan, mereka remehkan. Ternyata inilah yang dimusnahkan. Seperti kejadian pada Raja Namrud. Allah bunuh dia dengan apa? Dengan satu ular yang dibawa oleh lalat atau nyamuk, masuk bakteri, banyaklah bakteri seperti di Afrika gitu, ya, membunuh. Kejadian ini adalah satu penjelasan yang sangat penting bagi kita, bahwa kalau Allah ingin menghendaki sesuatu, maka akan terjadi. Burung yang kecil yang tidak berdaya bisa menghancurkan gajah, pasukan bergajah. Kita kembali kronologi kejadiannya, kenapa Abraha mau ingin menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya kalau dilihat dari persoalan, ya, kalau dalam konteks sekarang ini macam Rusia dan Ukraina itu persoalan geopolitik. Abraha adalah raja yang tingkat kekuasaannya itu di bawah orang Habasyah, ya. Jadi seluruh Afrika sampai kepada Yaman. Jadi pusat kerajaannya di Yaman. Dikatakan Habasyah artinya orang-orang hitam. Kalau istilah ada hadis namanya Habasyi, itu artinya orang Afrika. Ya. Dia beragama Nasrani. Kemajuan peradaban kota Yaman ketika itu sampai kepada titik puncak dan segala sesuatu, segala hal, segala aspek. Dan ada satu yang mereka rasa kurang. Dalam surah yang kemarin kita tahu perjalanan orang-orang Arab itu melakukan perjalanan perniagaan atau kerjasama ekonominya. Kalau pada musim dingin mereka berangkat ke Yaman, musim panas mereka berangkat ke Palestina, kan itu ceritanya, ya. Tetapi Allah telah jadikan yang namanya Ka'bah Musyarrafah Baitullahil Haram, falyabudu rabb hadzal bait, sejak didakwakan oleh Nabi Ibrahim wa adzinin nas bil hajj, perintahkan manusia untuk berhaji, berbondong-bondong semua orang mengunjungi Ka'bah. Otomatis kan ekonomi dan politik bergeliat di situ, bergerak di situ. Ini salah satu juga faktor menjadi kecemburuan. Jadi pengaruhnya kurang nih sepertinya. Dia buatlah satu kuil kanisa, iklis namanya. Abraham berharap orang-orang malah terpesona dengan kesini, ke arah sini nanti akan berkunjung ke sini, mengadakan ritual keagamaan. Karena kita tahu, ya, kaum ini Nasrani dan penduduk Makkah kebanyakan mereka adalah musyrik, penyembah berhala, pagan, orang-orang pagan. Tapi persoalannya bukan soal orang-orang yang ahli kitab. Boleh jadi ada ahli kitab yang lurus dan ada di antara orang muslim dan orang Hanif. Tapi persoalan sekarang adalah antara orang yang menzalimi dan dizalimi. Allah menyebutkan bahwa Ka'bah itu awwal baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan hudan lil 'alamin.
rumah untuk persembahan dan peribadatan yang Allah letakkan untuk manusia mengadakan persembahan atau peribadatan kepada Allah. Itulah di Makkah dan menjadi petunjuk untuk semesta alam. Allah Subhanahu wa taala fi ayatin bayyinat maqam Ibrahim. Ada maqam Ibrahim, tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Lantas apa yang Allah sebutkan? Wa man dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk ke kawasan atau ke Ka'bah itu, mereka dalam keadaan keselamatan, dijamin keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak awal ada waktu-waktu yang Allah haramkan berperang dalam keadaan bagaimanapun. Kita tahu itu namanya Asyurul Hurum. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tidak boleh melakukan peperangan di tanah. Dan ini berlaku secara umum, tahu. Tetapi bagi Abraha ada satu ketidakpuasan. Belum lagi ketika datang orang-orang Kinana, dia menyebutkan orang-orang Kinana, orang-orang Arab, orang-orang Mekah. Ketika mengadakan perniagaan, mendengar isu-isu ada bangunan tandingan untuk Ka'bah ini. Nah, orang Kinana ini mencemooh, ya, sehingga kencing di situ diberaknya lah yang namanya kuil yang disucikan dan diagungkan itu yang menambah kemarahan Abraham. Dan akhirnya terjadilah rangkaian di mana dia menurunkan bala tentara yang sangat lengkap untuk menghancurkan Ka'bah. Datanglah dengan tentara yang berjumlah yang sangat besar, ya. Ketika tiba di perbatasan memasuki tanah Mekah, kabar tentang Abraham ingin menginvasi Mekah ini kedengaran ke Quraisy. Kita ini bukanlah ksatria, bukan orang-orang terlatih berperang. Yang datang ini lengkap persenjataan. Seukuran kita ini, kalau dalam konteks angkatan militer dunia modern sekarang lengkap, kapal selamnya ada, pesawat tempurnya lengkap ya datang. Kita apa kita ini? Kita hanyalah peternak, ya, penggembala, dan kita adalah cuma pelayan rumah suci, tidak lebih, tidak kurang seperti itu. Datanglah kakeknya baginda Rasulullah SAW mencoba untuk melobi. Dipilihlah onta yang terbaik, 200 onta terbaik dibawa ke Abraham di perbatasan. Mencoba untuk menenangkan, kalau maksud tujuannya adalah berharap bisa meredam, jangan sampai menginvasi Mekah. Wah, tambah marah. Saya datang ke sini bukan untuk alasan ekonomi, bukan untuk ini. Memang murni saya ingin menghancurkan Ka'bah. Tiba di perbatasan, maka gajah-gajah itu dipaksa ditarik, ya. Narik sapi susah 4 orang, apalagi dari gajah. Dia tidak mau pergi ke tanah Mekah, tidak mau menginjakkan tanah haramnya. Tapi kalau bukan arah, ya, kalau Bapak tahu rukun Yamani kira-kira arah situ, karena kan dari Yaman. Kalau balik, memutar balik dia mau. Ketika itulah Allah datangkan segerombolan burung-burung kecil. Burung-burung kecil yang lemah, tayran ababil. Ababil itu artinya berkelompok, ya, bukan nama jenis burung yang didatangkan, tidak. Ya, entah apa jenis burungnya, banyak burung kecil. Tapi setiap burung itu
tarmihim bihijaratin min sijil, Allah gambarkan melempari mereka dengan batu-batu kecil. Ya, batu itu dari tanah, ya, menjadi keras dan batu. Setiap burung diceritakan membawa 3 batu. Ya, batu burung kecil. Berapa kuat lah burung kecil bawa? Kan dia bawa 10 kilo. Ya, ada burung kecil itu bawa 10 kilo. Bawa batu kecil saja, yang segenggamnya saja. Ini Allah yang menggambarkan, bukan cerita batunya. Tapi kalau Allah yang menghendaki sesuatu, Allah cabut hubungan kausalitas. Hubungan sebab akibat tidak jadi. Api boleh jadi tidak membakar, seperti kejadian kepada Nabi Ibrahim. Tapi ini hanya berlaku pada Nabi Ibrahim. Jangan pula kita tidak jogo-jogo, ini mengubah damai. Jangan bakar. Artinya Allah ingin mencabut hubungan kausalitas bahwa melalui hal yang sangat sepele. Ini kalau ada di video, ini orang bertemu dengan batu yang dibawa itu bohong. Ya, ataupun katakanlah min sijil itu dari batu dari api neraka. Tidak. Kalau batu api neraka dibawa sebanyak itu, burung hancur dunia ini. Panasnya api neraka itu tidak ada yang bisa menahan. Ya. Dan bagaimana pula burung bawa batu panas dibakar? Tidak mungkin. Tetap batu biasa tapi berubah. Ibarat macam peluru. Peluru itu dingin, tapi kena tangkas dengan oksigen segala macam, itu dia bisa menembus segala sesuatu. Jadi itu kaidah. Peluru itu seperti itu. Jadi tanah itu jadi peluru. Apapun yang kena ka'asfin maklum. Diberondong angka 7, habis orang. Nah, seperti itulah gambarannya. Ya. Dan ini Allah abadikan dalam sepanjang sejarah. Ternyata upaya-upaya untuk mengokupasi Mekah dan menghancurkan Ka'bah itu banyak sekali dilakukan. Dan dalam sejarah yang pertama sekali terjadi tentara Abraham. Apa balasannya? Kehancuran. Yang kedua, gara-gara politik juga. Pada pemerintahan Umayyah, Khalifah Marwan, ya, Marwan itu memerintahkan Muslim al-Hajjaj untuk mengkudeta. Waktu itu Amir Makkah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ya, sebelum ini dia dilantik jadi gubernur Makkah karena menganggap selalu keseberangan dengan kebijakan Marwan bin Hakam dalam dinasti Umayyah yang berpusat waktu sudah mengarahkan Kufah, ya. Maka mereka datang menghancurkan Ka'bah juga. Tidak ada motif untuk menghancurkan secara langsung, tetapi peperangan yang tidak terelakkan. Mereka menghancurkan dengan waktu itu meriam. Meriam zaman dulu itu kan bukan meriam yang api ini, batu besar itu. Itu hancur, beberapa sudut Ka'bah. Maka dalam sejarah itu diperbaiki lagi oleh Abdullah bin Zubair, gubernur Mekah. Jadi ini faktor politik. Yang paling tragis, ini kejadiannya 73 Hijriah. Yang paling tragis lagi kejadiannya adalah yang dilakukan sekte Syiah. Namanya salah satunya adalah Qaramita. Itu di Bahrain. Raja Bahrain itu namanya Abdullah al-Qaramti. 341 Hijriah atau 517 Masehi. Kenapa? Nah, ini sama mirip dengan Abraham kemarin motifnya. Dia tidak ingin orang itu berkiblat ke Mekah, Ka'bah. Dia ingin Qaramita
itu menjadi pusat juga keagamaan. Maka datanglah mereka pada musim haji waktu itu. Dalam catatan sejarah itu hampir 200.000 orang berkumpul. Lagi musim haji, macam-macam yang datang dari berbagai tempat. Mereka datang menghancurkan Ka'bah, lalu mencuri Hajar Aswad. Tidak tahu yang curi Pak Hajar Aswad, dibongkarnya. Orang yang sedang wukuf Ka'bah, dia menyerang Ka'bah, langsung menyerang orang-orang haji itu, membagi buta semuanya. Dicuri, direbut, dia ingin juga ingin Ibrahim, dijakanya Nabi Ibrahim itu, tapi tidak sempat karena disembunyikan oleh orang penjaga Baitul Haram. Selama 23 tahun berada di Bahrain yang sekarang ini. Hajar Aswad itu pernah dicuri, pernah pindah. Tapi bukan berarti Hajar Aswad itu pindah-pindah kiblat, enggak. Walaupun rata, tetap di situ kiblatnya. Ya. Kejadian yang keempat tahun 1979. Baru ini. Ini kejadian ada orang stres karena masalah politik juga. Ingin melakukan kudeta kepada pemerintahan Saudi. Namanya, karena Nabi menyebutkan nanti akan datang yang namanya Mahdi al-Muntazar, yuwaqil ismahu ismi wa ismahu ismabi. Nanti akan datang Mahdi al-Muntazar, orang yang menunjuki, pemberi hidayah, penuntun kalian yang nanti itu namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapak. Dan dia adalah orang Qahtan. Qahtan itu salah satu suku, ya. Nah, mengakulah orang ini namanya Muhammad bin Abdullah al-Qahtani. Apa itu namanya kan? Mengklaim bahwa dia adalah Mahdi. Waktu dia mengklaim Mahdi, masih ada juga orang percaya dalam 400 orang. Walaupun kita ngaku, asal ada orang ngaku sesat pun ada yang ikutnya, jangan khawatir. Itulah modelnya manusia. Dibantu oleh apa? Juhaiman al-Makaimi. Rupanya telah menyusup orang-orang dengan senjata lengkap, modern. Dia membunuh semua orang yang ada di Masjidil Haram itu. Saya dapat kisah ini karena salah satu sepupu saya adalah termasuk yang ikut berperang memerangi itu tadi kelompok Gahlan gitu ya. Dan banyak yang mati orang di dalam, dimasukkan dalam apa namanya karpet, jadi belum-belum darah gitu. Itu yang terjadi pada 1971 sehingga keluarlah fatwa waktu militer Saudi tidak ada sekuat yang sekarang karena dadakan gitu ya, minta bantuan Prancis, macam-macam lah tim bantuan ke Prancis. Waktu itu Prancis kan orang-orang ini non muslim, sementara non muslim tidak boleh. Entah bagaimana cara simbolik apa pokoknya dapat untuk mengembangkan lama itu beberapa bulan, jadi lengkap sudah akomodasi dan logistik mereka untuk bertahan di situ. Sebenarnya persoalannya politik, menggugat pemerintahan Saudi. Nah, jadi 4 upaya itu terakhir tragis, berbagai macam cara, ya, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Fil ini, tipu daya mereka menjadi sia-sia. Ya, kaidah fil tadlil, Allah jadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia, sehingga nanti dalam yang Nabi beritakan ciri-ciri kiamat itu adalah yukharrib muswayataini al-Ka'bah, akan datang nanti
dia akan datang menghancurkan Ka'bah. Ka'anni anzur ilaihi, kata Nabi. Sekarang ini aku melihat, Allah tayangkan orang itu sedang menghantam Ka'bah itu dengan besi-besar dengan lantak Ka'bah itu. Tapi ini kejadian setelah akhir zaman. Kok bisa dengan mudahnya? Artinya tidak ada lagi orang mengawasi Ka'bah, menjaga Baitullahil Haram, tidak ada lagi. Atau orang muslim tidak ada lagi. Sudah nuzul Isa, Mahdi, Muntazir nuzul Isa, abal ini kejadian. Jadi ini adalah termasuk hal-hal yang ghaibiyat yang kita imani. Kembali kepada apa yang dapat kita petik dari surah Al-Fil. Yang pertama tadi, bagaimana Allah memberikan satu gambaran kepada kita bahwa Allah sangat membenci segala macam bentuk kezaliman. Banyak ayat menyebut wala yazidu zalimina illa khasara. Orang-orang yang zalim itu akan berakhir dengan kerugian, kemusnahan. Itu ayat. Nanti mereka akan tahu. Dan ini zulm. Padahal kalau kita lihat pembelaan kepada orang-orang muslim, ini kan orang muslim Mekah. Kenapa juga dibela? Biarlah berangkat menghancurkan ini. Tapi tidak demikian. Karena mereka menjaga rumah Allah. Terlepas dengan kemusyrikan itu, ternyata dapat juga keistimewaan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjaga rumah Allah. Jadi situ ada khusus as-siqayah, ja'alakum siqatal hajj wa imakum bil haram. Kama aman billahi wal bil akhir, dalam surah Taubah. Apakah kalian bersamakan orang-orang yang menyediakan air minum, tempat tinggal kepada orang haji sama dengan orang beriman kepada Allah? Allah yang menyebutkan ternyata ada petugas-petugas yang dulu kala itu ada orang petugas seperti itu. Karena bagaimanapun siapa orangnya, kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Jangan melakukan menzalimi orang lain, jangan. Karena siapapun dia, Nabi tidak menyebutkan identitasnya siapa. Aku syaratnya harus mukmin, tidak. Dia tetap makhluk Allah. Jangan menzalimi apa saja waktu berjamaah, jangan menzalimi. Kenapa? Karena tidak ada hijab. Kalau dia memohon meminta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan. Ini hati-hati. Maka itu bedanya kualitas bersikap kita orang mukmin dengan tidak beriman. Wala takunu kaqaumin in ahsanu ahsanna wa in asa'u asa'na. Jangan sampai seperti satu kaum kata Nabi, kalau mereka berbuat baik, kami akan berbuat baik. Tapi kalau mereka buat jahat, kami pun buat jahat. Walakin in ahsanu al-muhsin wa in asa'u al-muhsin. Tapi jadilah kalian, kalau mereka berbuat baik, kalian kalian berbuat baik. Kalau mereka melakukan keburukan, kalian tetap melakukan kebaikan. Karena tugas kita adalah untuk tetap melakukan kebaikan. Persoalan hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Itu urusan kita. Karena belum selesai dari perjalanan kehidupan kita ini. Masih ada episode-episode lain yang memang kita akan bertanggungjawabkan sekecil apapun insya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pesan yang sangat mendasar. Namun dari ayat ini juga dapat kita memberikan satu pelajaran. Pelajaran dari ayat ini adalah betapa Allah memuliakan tempat rumahnya. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kami jadikan Baitullahil Haram. Allah menyebut bait, rumahnya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, mudhaf ilaih dengan lafaz jalalah ini kalau digabungkan untuk menunjukkan suatu keagungan
Tetapi itulah tempat yang kita katakan yang Allah istimewa. Di tempat itulah Mekah mubarakah, tempat kiblat, ya, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, pelajaran yang kita petik dari sini kita ulangi. Yang pertama, jangan pernah melakukan kezaliman. Yang kedua, Allah bisa saja menghendaki, ya, yang tidak terduga-duga menghancurkan kezaliman dengan hal yang tidak terlintas. Dan pelajaran yang lain adalah Allah akan menjaga rumah. Artinya siapapun orangnya, kalau kita berpegang teguh dengan ajaran Allah, dengan agama Allah, kita dalam perlindungan Allah. Maka hal yang unik bagi orang mukmin ketika dalam berperang, Allah menyebutkan, sampaikan kepada mereka yang beriman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan kepada mereka yang beriman, tidak ada satupun musibah yang menimpa kami illa ma kataballahu lana. Allah menggunakan kalimat la, bukan kataballahu alaina, la al-manfa'ah, melainkan yang telah Allah gariskan yang musibah itu memberikan manfaat kebaikan kepada kami. Apapun musibah ternyata bagi orang yang beriman itu adalah kebaikan yang akan mereka terima. Itu beda. Kalau kita mendengar kalimat qul la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada musibah yang menimpa melainkan mendatangkan musibah itu memberikan dampak yang baik. Entah amalnya Allah tingkatkan, entah kedudukannya Allah tingkatkan, atau dosanya Allah lunturkan karena musibah yang Allah datang kepada mereka. Intinya bagi orang mukmin, apapun yang terjadi adalah baik. Kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada beberapa menit, mungkin dalam 7-8 menit buka ruang untuk diskusi atau jawab nanti kita. Saya cukupkan di sini. Bukauli Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau ada yang ya, masih 7 menit. Ada di surah Al-Fil rasanya apa lagi? Ya, surah Al-Fil. Ada Pak? Tadi belum diindikan ya. Sudah terjemahkan tadi ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah buat atau lakukan pada ashabul fil, para gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia. Merasa kekuatan penuh itu dia dengan berbagai macam dalam konteks zaman modern sekarang, artillerinya lengkap, senjataannya, drone-nya ada mungkin, kelang drone itu kan kalau sekarang ini drone mungkin dulu lang, ya kan ada lang itu kan, macam-macam. Tapi Allah jadikan kaidah fi tadlil, tipu daya mereka menjadi sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan kepada mereka burung-burung kecil, tayr, ya, yang bergerombolan. Jadi karena mereka kecil, itu bergelombolan. Kita tahu kan Pak ya, ada burung yang kecil itu yang terbang cepat itu. Gerombolan itu memang sengaja formasi dibuat untuk menakuti predator ya, burung itu. Dia jumlahnya besar. Kalau kecil-kecilnya dimakan, jadi mangsa ya.
Ya, orang tarmi di jalan masjid, buru-buru itu melempar mereka batu yang terbuat dari tanah, yang kecil, tapi berubah menjadi senjata yang mematikan dan menghancurkan. Tidak terbayangkan kita. Burung yang kecil itu melemparkan. Bapak kebayang nggak kalau senjata yang dipilih tulisan PT kecil itu yang per detik 57 keluar peluru per detik keluar itu, bukan menit. Nah itu yang menghantam orang itu. Pada hancur semuanya. Wajah al-taslim makhluk. Habis apa yang terkena hancur. Berubah. Jadi kudrat Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tanah yang menjadi keras itu menjadi peluru yang mematikan, memusnahkan. Ya. Jadi tidak saya temui dari riwayat-riwayat tentang tafsir dari sahabat mengatakan bahwa batu itu baru batu dari neraka. Tidak ada seperti itu. Ya. Pada ababil bukan nama burung. Ababil itu bukan burung, bukan berkelompok. Jadi ababil itu dia berkelompok. Karena bahasa Arab ini berkelompok. Karena mereka kecil makanya berkelompok. Jadi di dalam tanah ya, itu lebar dan itulah menghancurkan ibarat asap. Ya. Daun yang sudah dibuskan dimakan ular dan ditiup hari. Jadi setiap orang itu katakanlah mungkin dalam 100 orang tadi apa ini kena butiran peluru tadi. Ya bolong-bolong seperti memang seperti daun. Ya. Itu gambarannya. Ya, intinya pemberitahan dari Al-Quran memberi peringatan kepada kita semua. Coba kalau kita membaca Al-Quran, ya, yang membacanya itu ada namanya Iqra'u ma tayassara minal Quran. Ada namanya Watlu alaihi. Ada namanya tilawah. Ada namanya tadabbur, ini membaca. Kalau membaca saja itu namanya qiraah. Tetapi kalau membaca dan menelisik isi dan pesan itu namanya tilawah. Ya. Dan bacanya itu dengan tadabbur arti direnungkan. Ulama menyebutkan jika kalian ingin mendengarkan atau Allah berbicara dengan Anda, bacalah Al-Quran. Kalau Anda ingin Allah berbicara dengan Anda, bacalah Al-Quran. Dan jika kalian ingin berbicara dengan Allah, maka meminta dan berdoa kepada Allah. Itu ya. Jadi membaca Al-Quran itu berarti kita menghadirkan seolah Allah sedang berbicara dengan kita. Ini. Maka langkah baiknya kan ada teman-teman Al-Quran yang boleh mendekatkan kita untuk menghayati dan memahami Al-Quran yang lebih baik. Ini saja yang dapat saya